Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sadar hukum. Berjumpa lagi dengan saya Imam Fauji, penyuluh hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Dalam kesempatan video kali ini saya akan coba mensosialisasikan mengenai kawasan tanpa rokok, khususnya di Kabupaten Subang, karena telah ada peraturan Bupati Subang nomor 43 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok. Sebenarnya kawasan tanpa rokok ini ditujukan untuk menjaga dan menjamin kesehatan masyarakat dan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan yang dapat terdampak akibat asap rokok. Jadi kawasan tanpa rokok ini meliputi ruangan, tempat, lokasi atau gedung yang bebas sama sekali ya dari asap rokok, dari kegiatan merokok, dari kegiatan memproduksi, memperjualbelikan dan mempromosikan produk rokok, tembakau, nikotin atau bahan sintetis lainnya, sampai dengan batas terluar lokasi gedung atau tempat, dengan indikator tidak ada kegiatan merokok, tidak ada kegiatan produksi, memperjualbelikan, mempromosikan, tidak ada tempat merokok di situ, tidak ada ruangan khusus merokok, dan tidak ada asbak ataupun alat untuk merokok, dan tidak ada sampah atau puntung rokok. Jadi tempat itu harus benar-benar steril dari kegiatan merokok. Nah, yang termasuk kawasan tanpa rokok itu di mana saja? Tentunya yang pertama adalah fasilitas kesehatan. Yang kedua, tempat proses belajar mengajar, lalu tempat bermain anak, tempat ibadah, dan fasilitas angkutan umum. Yang 5 ini benar-benar harus steril. Tidak boleh disediakan ruangan khusus merokok. Nah, tidak boleh yang 5 tempat ini. Lalu selanjutnya kawasan tanpa rokok ini meliputi ruangan kantor, lalu tempat umum, dan lokasi lain yang ditunjuk selanjutnya oleh keputusan Bupati. Nah, di 3 tempat ini diperbolehkan untuk menyediakan ruangan khusus untuk merokok. Nah, ada ruangan khususnya, tidak boleh disatukan dengan ruangan-ruangan yang lain. Tidak boleh berbatasan dengan pintu masuk dan pintu keluar. Tidak boleh berdekatan dengan misalnya fasilitas umum lainnya yang sering lalu lalang masyarakat. Harus dibatasi. Karena apa? Karena banyak orang yang beranggapan bahwa merokok itu adalah hak. Memang karena masih diperjualbelikan, diperbolehkan, maka tentu saja mengkonsumsinya adalah hak. Tapi perlu juga kita sadari bahwa hak yang kita laksanakan jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain, apalagi mengerugikan orang lain. Jadi harus ada batasan, jangan sampai kita itu egois gitu ya. Nah, di kawasan tanpa rokok ini ada larangan, jelas ya, larangannya sudah ada. Lalu gimana sanksinya? Memang di Perbub sanksinya hanya administratif ya. Jadi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan lainnya. Lalu ada juga kewajiban bagi pimpinan tempat penyelenggara lokasi kawasan tanpa rokok untuk menjamin lokasinya bebas dari kegiatan merokok. Nah, karena hukumannya hanya teguran, perlu peran serta masyarakat di sini. Tapi memang sebenarnya dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 pasal 199 sebenarnya di situ ada hukumannya, merupakan kurungan 6 bulan atau denda sebesar-besarnya 50 juta rupiah. Sebenarnya ada di situ di Undang-Undang Kesehatan ya. Nah, peran serta masyarakat di sini diperlukan dalam rangka apa? Memberikan ide, saran, masukan,
mensosialisasikan kawasan tanpa rokok, saling menegur apabila ada pelanggaran, saling mengingatkan, dan juga bagi pihak yang merokok harus bisa menahan egonya, harus bisa menjalankan haknya tanpa merugikan hak orang lain. Jadi perlu peran serta agar kita sama-sama menjaga kawasan tanpa rokok ini dapat terlaksana. Dan tentunya sebenarnya lebih pada bukan pada pidana ya, sebenarnya lebih pada etika, lebih pada etika hukum dan etika moral. Apalagi misalnya di tempat fasilitas kesehatan, lalu di tempat bermain anak ya selain merugikan secara kesehatan ya secara psikologis juga kurang baik. Jadi perlu peran serta kita agar dapat menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran. Karena memang pada kenyataannya di lapangan pelanggaran banyak terjadi tapi penanganannya tidak ada. Nah, ini tuh jadi perlu kesadaran hukum masing-masing pihak, terutama kaitannya dengan pelaksanaan hak yang tidak melanggar hak orang lain, dan dengan etika terutama kepada anak-anak, kepada pasien di rumah sakit gitu ya, jangan sampai merugikan. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di informasi dan selanjutnya, diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.